Ya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam pada semuanya, terutama pada Bapak Nifsu Asrosani. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil resume dari paper mengenai topik Ubicom. Nah, langsung saja. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Syahis Syariah Al-Azmi, NRP 0531194000003 dari Departemen Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan resume saya tentang paper yang berjudul A Vision of the Future of Media Technology Design Education, Design and Education from HCI to Ubicom. Nah, pertama saya ingin mengucapkan atau menyampaikan disclaimer dulu. Mungkin ada beberapa bagian dari paper ini yang tidak sempat termasukkan detailnya karena ini merupakan resume juga. Jadi jika memang ingin melihat paper ini di bentuk yang utama seperti penulis ingin sampaikan, itu bisa dicek di link papernya, nanti akan saya masukkan juga. Oke, langsung saja. Ini pertama saya akan menjelaskan atau menunjukkan penulisnya dulu. Penulisnya itu adalah dari Gert Dehan, dari School of Communication, Media and Information Technology, dari Rotterdam University of Applied Science di Belanda. Oke, itu dari penulisnya. Sekarang langsung saja saya akan menjelaskan table of content atau daftar isinya. Di paper ini ada 5 bagian utama. Itu pertama ada abstrak tentunya, tapi tidak saya cantumkan di sini. Yang pertama ada abstrak, lalu yang pertama benar-benar pertama itu ada introduction, lalu ada human centered creative technology atau biasa saya akan sebutkan sebagai HCCT atau SCCT. Lalu yang ketiga ada Consequences of Ubiquitous Computing in Design and Education. Ini memiliki 2 subbab. Yang pertama HCCT di bidang desain dan HCCT di bidang education. Lalu selanjutnya itu ada Human Centered Creative Technology atau HCCT. Ini akan membahas tentang Trend in HCI and Application Design. Memiliki 2 subbab. Ada Main Factors dan Design Factors Underlying the Changes in HCI and Media Technology Beyond the Desktop. Jadi 4.1 menjelaskan main factor-nya, 4.2 menjelaskan tentang design factor-nya. Lalu bagian kelima ada conclusion-nya. Oke. Nah, lalu langsung saja saya akan membahas tentang abstraknya. Jadi ini merupakan abstrak utuh dari papernya. Saya akan membacakan highlight-highlightnya saja. Yang pertama, paper ini membahas tentang human-centered creative technology. Nah, jadi human-centered creative technology ini dianggap oleh penulis sebagai vision baru untuk perubahan dari sistem pengajaran atau sistem studi dari HCI dan media teknologi. Seperti itu. Lalu di paper ini juga dibahas bagaimana current practice dari HCI dan media teknologi ini seharusnya diterapkan. Lalu dibahas juga lesson learned dari yang sudah ada. Lalu juga ada dasar atau underlying vision yang diajukan oleh penulis untuk perubahan di studi HCI dan media teknologi ini. Oke, cukup untuk singkat dari abstraknya. Pertama saya akan menjelaskan tentang subbab pertama, yaitu introduction. Nah, langsung saja, perkembangan di ranah media teknologi desain sangatlah cepat. Nah, dimulai dari generasi komputer mainframe pada tahun 1930-an, lalu ke generasi smartphone yang sudah ada sejak tahun 92-an. Nah, jadi perkembangan ini dari awal sampai sekarang ini pada akhirnya sampai di titik di mana tablet dan smartphone ini sudah merambah melewati komputer yang berbentuk desktop atau beyond the desktop seperti itu. Nah, masa-masa sekarang ini atau generasi sekarang ini disebut dengan generasi ubiquitous computing, di mana komputer ini ada di mana-mana dan hampir semua bahkan sudah semua aspek kehidupan dalam manusia ini sudah terpenetrasi oleh yang namanya komputer. Pada Greenfield pada tahun 2006 juga
menjelaskan istilah everywhere atau komputer itu ada di siapa saja, anyone, siapapun, lalu anytime, kapanpun, dan any place, dimanapun, seperti itu. Nah, lalu bab yang kedua itu adalah Human Centered Creative Technology atau HCCT. Nah, jadi HCCT ini adalah sebuah bidang studi di mana technical engineers itu bukan hanya bisa gambar atau bisa menghitung, tapi technical engineers ini diharapkan bisa memberikan sebuah solusi teknis yang bermanfaat secara langsung di kehidupan manusia. Jadi ya bukan hanya anak teknik itu bisa gambar dan bisa ngitung saja, tapi bisa mempropose sebuah solusi, bisa menyelesaikan solusi dari skala rumah tangga bahkan sampai skala kota yang lebih luasnya dan bahkan lebih luas lagi, seperti itu. Jadi technical engineers can do more applicable solution towards the mass human being. Oke, itu untuk itunya. Nah, sekarang apa saja sih topik pembelajaran yang ada di HCCT ini? Yang pertama ada pengantar teknik, yaitu seperti biasa. Lalu ada agile design, lalu juga ada UML yang sudah diekstensikan dengan kreatif dan dengan teknik-teknik kreatif yang mendukung seperti creative research tools, exploratory design, dan co-design. Lalu ini beberapa bagian ini akan saya jelaskan lagi di slide selanjutnya. Lalu ada juga aspek-aspek yang berpusat pada pengguna atau user center. Oke. Untuk selanjutnya itu ada bab 3, ada consequences of ubiquitous computing in design and education. Nah, dengan perubahan yang tadi sudah dibahas itu, muncul beberapa perubahan yang harus dilakukan dalam pengajarannya. Jadi ya karena prakteknya itu sudah berubah, maka kita juga harus memberikan menunjukkan perubahan tersebut. Kita juga harus menerapkan perubahan tersebut di bidang studinya. Nah, bidang studi yang akan dibahas sekarang itu adalah HCI dan Creative Media Application. Nah, apa saja sih yang berubah itu? Nanti saya bahas di slide selanjutnya. Nah, yang pertama, yang berubah itu ada bagian dari desainnya. Nah, desain sendiri dalam pengaplikasiannya itu adalah semua bentuk transfer informasi yang disampaikan secara digital. Nah, dalam HCCT ini penulis mengatakan bahwa proses desain dalam produk media yang baru seperti website dan mobile apps itu bersifat lightweight atau ringan, di mana fleksibilitas itu menjadi kunci utama. Jadi bukan hanya fleksibilitas, tapi kebutuhan pengguna juga menjadi kunci utama dalam proses desainnya. Jadi dari desainnya itu bersifat fleksibel atau adaptif seperti itu. Jadi adaptif terhadap perubahan. Jadi jika ingin ada perubahan dapat dilakukan dengan cepat dan murah. Tidak seperti zaman dulu yang media informasi yang zaman dulu itu kita jika ingin berubah itu sangat kaku dan membutuhkan proses serta waktu maupun cost yang lumayan besar. Itu untuk desainnya. Nah, untuk bagian detailnya itu, alat yang dapat digunakan dalam proses desain ini tidak terpaku terhadap salah satu design notation saja atau design notation yang spesifik. Dalam proses pembentukan desain ini yang penting itu ada pilihannya, ada konsep drawings and vision specification, ada function list, ada usage scenario and storyboards, lalu ada use cases, ada design and interface sketches and paper prototype, lalu ada demonstrator, dan ada working system. Nah, hal-hal ini dapat menjadi pilihan atau bahkan semuanya ini dapat dilakukan untuk membentuk sebuah desain yang modern. Nah, selanjutnya, di masa sekarang ini, sebuah sistem itu idealnya tidak lagi dibuat secara monolitik atau semuanya itu digabung menjadi satu. Tapi sekarang itu sudah dibagi-bagi menjadi sub-bagian yang kecil dan mereka itu berkomunikasi bersama, dan pada umumnya sub-bagian kecil ini hanya mengerjakan satu tugas saja. Jadi
dalam prakteknya itu nanti jika ada perubahan atau jika ada tambahan ini akan lebih mudah. Nah, ini namanya itu adalah scalability dan nama sistem ini adalah bisa disebut sebagai microservice. Dan sistem yang terbentuk juga akhirnya menjadi sistem yang sangat modular gitu. Jadi gampang ditambah, dikurangi atau diperbaiki bahkan jika ada yang rusak. Nah, jadi dalam paper ini di bagian akhir dari subbab 3.1 ini menjelaskan bahwa desain itu adalah sebuah proses, bukanlah sebuah outcome atau urutan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam membuat sebuah produk. Lalu, desain itu adalah kombinasi optimal yang temporer dari tiap-tiap fungsi, service, dan presentation. Dan yang terakhir, desain terus berkembang dan berpacu pada pengguna atau user-centered yang berbentuk iterasi eksploratif. Jadi artinya, ya dalam mendesain ini ya harus dijadikan sebuah proses gitu. Nah, proses ini merupakan proses-proses yang iteratif. Jadi semua dapat diasumsikan bahwa semua step dalam desain ini bahkan ketika sudah sampai akhir itu tetap dianggap sebagai penerapan yang temporer karena asumsi yang harus kita terapkan, mindset yang harus kita terapkan adalah kita harus terus melakukan iterasi eksploratif tentang bagaimana cara kita mengimprove desain-desain kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada subbab selanjutnya yaitu Human Centered Creative Technology di bagian education. Tadi sudah dibahas bagian desain, sekarang bagian education. Nah, salah satu poin utama dalam perubahan kurikulum studi HCI ini yaitu poin pentingnya. Pertama, factual knowledge, book knowledge, dan know how to program itu menjadi tidak terlalu penting. Jadi kita nggak perlu lagi di dalam penulis ini menyampaikan bahwa kita tuh nggak butuh lagi buku-buku factual knowledge, bukan tidak butuh lagi, jadi tidak terlalu penting gitu. Mungkin kita butuh untuk beberapa use case, tapi untuk sebagian besar itu dianggap tidak terlalu penting. Dan yang dianggap penting itu pertama ya ini mengikuti perkembangan di area tertentu baik di bidang riset maupun engineering. Lalu melakukan investigasi konteks penggunaan untuk mengembangkan solusi yang konseptual. Nah, setelah mengembangkan solusi yang konseptual, kita juga melakukan riset terapan untuk mengubah konsep tersebut menjadi sebuah produk yang real. Nah, jadi penulis menganggap bahwa ya sudah tidak perlu lagi gitu kita belajar dari buku karena biasanya dalam yang sudah saya alami gitu ya. Kebanyakan buku-buku itu yang sudah keluar itu ketika buku itu ditulis memang masih happening teknologinya. Tapi ketika sudah keluar dan sudah disebarkan dan sudah diterima dari para pelajar, itu sudah tidak relevan lagi. Jadi ya belajar dari buku itu sudah dianggap tidak perlu dan lebih baik kita langsung belajar aja gitu dari profesional-profesional yang ada. Nah, dan dosen atau pengajar lain ini hanya dituntut menjadi seorang fasilitator dan pembimbing serta penunjuk sumber-sumber yang dapat dijadikan belajar untuk siswa atau mahasiswa ini atau pelajar secara general. Nah, di sini juga disebutkan adalah learning by doing, di mana kegiatan belajar dekat hubungannya dengan praktek profesional. Oke, itu untuk subbab 3.2. Sekarang saya akan menjelaskan yang bab keempat, yaitu Human Centered Creative Technology, Trends in HCI and Application Design. Nah, perubahan-perubahan yang tadi sempat dimention itu di dalam dunia HCI ini sudah di-list di dalam papernya. Salah satunya itu atau bahkan salah 7-nya itu ada GUIs to gestures. GUI ini Graphical User Interface to gestures atau gestur. Lalu VDUs to Smart Fabrics, jadi Visual Display Unit diubah menjadi Smart Fabric perubahannya. Lalu ada Handsets to the World in Our Hands. Lalu ada Simple Robots to Autonomous Machine that Learns. Lalu Hard Disk to Digital Footprints. Shrink Wrap to Mashups. Lalu ada Answer Phones to Always On. Nah, untuk dapat menganalisa
cultural dan technological changes yang tadi kita sebutkan itu, kita juga harus bisa mengidentifikasi perkembangan tersebut baik di sisi technological maupun behavioralnya. Nah, dari perubahan-perubahan yang tadi udah disebutkan di atas itu atau sudah disebutkan sebelumnya itu, kita akan lebih mengerti dan kita akan lebih baik jika kita bisa mendefinisikan, mengidentifikasi dan mendefinisikan tiap-tiap perubahan tersebut sehingga kita dapat mengajarkan perubahan-perubahan tersebut atau kita dapat mengerti perubahan-perubahan tersebut. Nah, di sini ada kata technological maupun behavioral. Jadi perubahan atau perkembangan ini baik di sisi technological, yaitu mungkin ada perubahan dan perkembangan di mana microchip ini akan menjadi lebih kecil lagi, ditemukan selain silikon misalnya, lalu menghasilkan komputer yang bisa lebih kecil lagi dan lebih compact lagi. Dan mungkin pada behavioral itu di mana kita menemukan apakah ada gestur-gestur atau bahkan cara memberikan input atau interaksi dari user ke dalam sistem ini yang lebih intuitif sehingga kita bisa menjadi lebih mudah gitu. Jadi ease of use-nya itu akan lebih tinggi. Nah, jadi dalam perubahan-perubahan ini kita juga harus bisa mendefinisikan perubahan-perubahan sebelumnya dulu. Dan harapan kita bisa menjadi pelopor perubahan-perubahan ke depannya di bidang HCI ini atau di ICT secara general. Seperti itu. Makanya kita harus bisa mengerti dulu, diidentifikasikan, lalu kita definisikan, lalu kita bisa mengerti apa saja perubahan itu dan apa yang menjadi fundamental perubahan yang terjadi itu. Nah, selanjutnya ada main factors underlying the changes in HCI and media technology beyond the desktop. Jadi ini ada main factor yang mendasari perubahan dari HCI tadi gitu. Dari HCI tadi yang kita sebutkan. Nah, pertama untuk manufacturing itu ada tangible interaction. Jadi tangible interaction itu bisa dikatakan seperti pada masa pengembangan pertama awal-awal smartphone itu ya interaksinya itu hanya kita bisa melakukan sentuhan kepada tombol semu gitu. Jadi kita seakan-akan menekan sebuah tombol tapi itu hanya gambar saja di layar. Nah, dengan tangible interaction ini ya kita sudah bisa melakukan interaksi dengan komputer itu selain hanya dengan sentuhan saja. Selain touch, kita juga bisa melakukan speech, gesture, sensing, and recognizing, dan itu lebih human-like input gitu. Jadi bukan hanya kita menekan tombol, kita juga bisa mengucapkan kata, lalu kita melakukan gestur, baik gesturnya itu bisa menekan langsung ataupun tanpa menekan langsung device-nya, dan lain-lain. Lalu main factor yang kedua adalah mobile or network application. Nah, di masa sekarang itu, di generasi sekarang, komputer bukanlah mainframe atau data center saja, tapi everywhere yang tadi saya sebutkan di awal dan juga yang saya kutip dari Greenfield tahun 2006. Jadi, ya komputer itu sudah ada dimanapun, kapanpun, dan pada siapapun, dan mereka sudah terkoneksi satu sama lain gitu. Jadi tidak ada yang berdiri sendiri. Nah, lalu yang main factor yang selanjutnya ada Smart Intelligent Agency. Jadi dibentuk sebuah teknologi yang lebih personal, adaptif, smart seperti AI dan bahkan lebih persuasif dan bisa juga distributed intelligent ataupun recommender system. Jadi diharapkan nanti ke depannya dan bahkan sekarang sudah ada mulai perkembangan teknologi atau device yang lebih personal dan lebih adaptif. Jadi tidak sebuah aplikasi atau sebuah device itu tidak hanya bisa melakukan satu hal dan hal tersebut bisa dilakukan banyak orang secara sama, tapi diharapkan adanya teknologi yang lebih personal gitu. Jadi ya mungkin setiap orang dari orang ke orang itu ya fungsi dari device-nya itu berbeda gitu dan itu juga bersifat adaptif dan lebih personal gitu. Lalu diharapkan juga ya ada AI di mana kita tidak perlu mengajarkan setiap case kepada sistem kita, tetapi sistem kita dapat belajar sendiri kepada usernya. Nah, lalu selanjutnya ada sensitive intelligence. Jadi sensitive intelligence ini ya ada context sensitive, location based, ambient, pervasive, and ubicom. Jadi kayak konteks sensitif ini seperti misalnya saya ambil contoh ketika masa awal pengembangan Google Assistant itu dia tidak bisa memahami konteks percakapannya kan dia
diharapkan bisa menjadi mengobrol gitu antara pengguna dan sistem. Nah, pada awalnya itu dia tidak bisa mengidentifikasi ini kita lagi ngomongin apa gitu. Bahkan bukan hanya dari segi conversation, dia aja dari kalimat itu kadang tidak bisa menangkap maknanya secara utuh. Nah, dengan konteks sensitif ini, teknologi ya bisa lebih paham saja gitu. Jadi kayak dia memahami konteks-konteks yang disampaikan yang disampaikan oleh user ke sistem seperti itu. Lalu ada social collaborative. Jadi ini merupakan social media, H2H, crowd, social, and effective bots. Dan yang terakhir ada connected, ada open data, cloud, smart cities, services, RFID, NFC. Sebentar. Nah, selanjutnya itu ada subbab 4.2 yaitu design factors underlying the changes in HCI and media technology beyond the desktop. Jadi yang sebelumnya itu adalah manufacture-nya, yang ini adalah design factor-nya. Nah, design factor yang berubah itu dari HCI yang sekarang, yang pertama ada UCD, yaitu co-creation, co-design, scenario based, participatory design, and personalization. Jadi ya pada proses desain ini kan tadi sudah dimention bahwa desain itu adalah sebuah proses. Nah, dalam proses ini, di dalam co-creation dan co-design ini, jadi intinya pada proses desain ini, pada sebelumnya itu desain hanya diserahkan kepada tim yang mendesain. Nah, sekarang itu desain itu harus mengambil atau intinya gini. Jadi semua stakeholder yang berkesinambungan dalam sistem tersebut mengikuti proses desain ini agar terbentuk proses desain yang memenuhi sebuah kebutuhan dari berbagai aspek, baik dalam aspek bisnis maupun aspek pengguna. Jadi dalam co-design dan co-creation ini, para stakeholder dari produk tersebut itu ya ikut juga dalam proses desainnya, dan pengguna juga kita ambil sampelnya untuk mencapai sebuah desain yang optimal bagi semua gitu. Lalu untuk software patterns, framework, and library mashup and service, jadi pada zaman dulu itu jika kita membuat sesuatu itu kan tadi sempat disebutkan juga ada monolithic design. Nah, sekarang ini sudah ada yang namanya software patterns. Ya mungkin software pattern sudah ada dari dulu, cuma yang sekarang itu ada framework and libraries, mashup and services. Jadi dalam software development itu ada istilah yang sering digunakan, namanya itu reinvent the wheel. Jadi kita itu membuat sesuatu from scratch dari awal yang sebenarnya itu orang lain sudah buat gitu, dan orang lain juga menyediakan itu secara publik gitu. Jadi kita bisa menggunakannya. Nah, sekarang itu ini sudah menjadi sebuah norm, sebuah best practice di mana ya kita tidak perlu lagi membuat sesuatu yang sudah ada gitu. Kita tinggal menggunakan tersebut dari berbagai sumber, dan kita hanya fokus membuat aplikasi kita yang memang harus kita code secara original gitu. Misalnya dalam framework and libraries ini sudah ada banyak libraries yang disediakan di public. Lalu mashup and services ini seperti API dari service-service yang lain itu bisa kita gunakan untuk mendukung produk final kita. Nah, lalu selanjutnya ada agile design, design exploration, living lab, and sensor lab. Jadi ya, agile design ini merupakan sebuah metode design atau metode development yang cepat, yang dari namanya aja ini kan lincah gitu. Jadi ya dibagi menjadi sprint-sprint tertentu, dan pada pembentukannya itu ya melibatkan sebuah tim, dan tim itu yang memberikan sebuah incremental update yang langsung di roll out ke publik gitu, menjadi produk jadinya. Jadi ya sekarang itu sedang mengetrend ya seperti ini. Jadi produk yang kita buat itu lebih cenderung terus diupdate secara terus menerus, sehingga ya suitable for the user needs gitu. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan dari usernya. Nah, itu. Lalu selanjutnya bagian 5 adalah conclusion. Jadi kesimpulannya dari paper ini telah membahas kebutuhan untuk dilakukannya pendekatan human centered creative technology untuk sistem edukasi HCI, di mana telah dinyatakan bahwa metode pengajaran factual or book knowledge itu sudah usang dan harus digantikan dengan metode pengajaran yang lebih dekat dengan pemberian solusi pada kehidupan sehari-hari dan lebih dekat hubungannya dengan profesional di bidang tersebut. Ditambah lagi di paper ini juga tadi menjelaskan tentang apa saja perubahan-perubahan yang terjadi dan apa saja
yang harus kita pelajari untuk memahami secara baik apa saja perubahan itu dan bagaimana kita bisa harapannya itu membuat perubahan-perubahan lain dan mengikuti semua standar yang ada di industri. Oke. Kurang lebih itu resume saya dari paper ini. Di bagian selanjutnya ada referensinya. Nanti ini bisa dicek di papernya. Jadi yang seperti saya ucapkan tadi, ini merupakan sebuah resume dari papernya. Jadi mungkin ada beberapa detail-detail yang tidak sempat saya masukkan karena kendala waktu juga. Jadi ya jika ingin memahami dan tertarik dengan isi paper ini bisa langsung mengecek di papernya. Oke. Terima kasih, saya Syai Sari Al-Azmi menutup presentasi saya untuk resume paper ini. Terima kasih.